Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia, Sobat JDIH. Kembali kita bersama dalam rubrik Bincang Hukum JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah. Sobat JDIH yang sehat dan selalu berbahagia, kali ini kita bersama-sama dengan Ibu Diana Arianti. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Pak Dewo, Pak Kabar Hikmas Provinsi Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampak bugar selalu. Ya, sehat Bu ya, masih olahraga rutin Bu ya? Iya, insya Allah. Iya. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Tengah, dan sebagaimana kita ketahui bersama, Bu Diana ini sudah menjadi penyelenggara pemilu di kabupaten sudah 2 periode Bu ya. Iya, Kemudian di Jawa Tengah juga sudah 2 periode ini. Iya. Membincang tentang ini Bu, yang selama ini jadi kalau boleh saya bilang salah satu indikator yang disebut-sebut publik sebagai indikator sukses pemilu ya. Ini adalah tingkat partisipasi masyarakat Bu. Nah, itu kira-kira menurut Ibu sebetulnya tugas-tugas KPU itu dalam mengupayakan itu, salah satu indikator kalau boleh disebut seperti itu didasari oleh apa Bu tugasan KPU? Iya. Terima kasih Sobat JDIH. Kali ini saya amanati untuk bicara tentang Sosdikli, karena memang ini sesuai dengan tupoksi yang jadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Sosdikli Parmas, gitu ya. Dalam kerangka ini, karena ini temanya hukum. Gitu ya, tema apa? Bincang hukum. Ya, bincang hukum. Tentu tidak jauh-jauh dari regulasi yang dari tugas dan kewenangan, kewajiban KPU provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan pendidikan pemilih, begitu ya. Di dalam amanat pasal 450 Undang-Undang 7 2017 itu bahwa tugas-tugas pendidikan pemilih diamanatkan di sana secara implisit, begitu ya. Undang-Undang 7 ya, 2017 ya, Undang-Undang 7 2017. Ini nanti akan juga masih dipakai di pemilu serentak ke depan Bu? Iya, kalau mengikuti dari berita dari hari ke hari, suasana kebatinan itu Pak Kabak, suasana kebatinan terkait Undang-Undang 7 ini sudah disampaikan bahwa tidak ada revisi Undang-Undang 7 2017. Memahami kita sebagai penyelenggara, sebagai pelaksana undang-undang, apapun yang menjadi keputusan pembuat undang-undang itu harus kita patuhi, gitu. Jadi pendidikan pemilih telah diamanatkan di sana, yang mana memang dalam fase elektoral itu kan ada 3 fase: pra election, election hari pemungutan suara, dan post election, gitu ya. Jadi di dalam 3 tahap siklus elektoral ini, pemilu ini, KPU harus terus-menerus melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang. Itu adalah untuk pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Jadi salah satu kunci yang bisa diupayakan KPU tugasnya adalah melakukan pendidikan pemilih itu ya Pak. Sudah diamanatkan di Undang-Undang 7 2017. Nah, kira-kira makna dari pendidikan pemilih ini sebetulnya apa Bu bedanya dengan sosialisasi gitu kira-kira? Iya, kalau pendidikan pemilih ini lebih pada orang tidak sekedar tahu, gitu ya. Jadi orang tidak sekedar tahu informasi tentang pemilu. Iya, tidak sekedar tahu. Jadi dia tahu, kemudian memahami, kemudian menginternalisasi apa yang dia tahu, dan akhirnya menimbulkan
kesadaran untuk berpartisipasi gitu. Jadi ada tidak sekedar dia tahu tentang apa itu tahapan, kemudian kapan hari pemungutan, tetapi pada ending hasil akhir itu pada partisipasi pemilih gitu. Iya. Jadi muncul kesadaran gitu selain untuk pengetahuan tadi ya, pengetahuan. Setelah dia tahu, kemudian dia sadar untuk ikut berpartisipasi. Dan bentuk partisipasi itu bentuk partisipasi apapun, baik dia sebagai pemilih atau sampai pada dia berpartisipasi sebagai penyelenggara gitu ya. Apapun partisipasi yang bisa pemilih melakukan pilihan untuk di mana dia akan berpartisipasi. Jadi sangat strategis ya Bu, pendidikan pemilih ini ya Bu ya. Selain dari masanya, itu yang tadi Bu pre-election, election, di tahapan, kemudian di pasca tahapannya itu, kemudian juga itu nanti menumbuhkan kesadaran dan nilai-nilai untuk berpartisipasi di semua bidang sebagai dalam siklus pemilu dan sebagai penyelenggara maupun sebagai pemilih gitu ya. Nah, jadi sangat strategis dan dilakukannya berkesinambungan kira-kira seperti itu ya. Betul. Iya, menarik ini. Jadi tantangannya kira-kira sekarang seperti apa Bu yang ada di lapangan khususnya di Jawa Tengah Bu? Tantangan untuk pendidikan pemilih ini kan berjalan baik tahapan maupun non tahapan ya tadi dalam seluruh siklus pemilu gitu ya. Jadi kita menyiapkan para pemilih ini bagaimana nanti endingnya akan berpartisipasi begitu kan, dari berpartisipasi sejak pre-election sampai post-election begitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak tantangan ya terkait dengan apatisme pemilih ini, tetapi ini menjadi tugas kita semua gitu ya. Saya kira bukan hanya penyelenggara tetapi seluruh pemangku kepentingan terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi kita terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih ini. Salah satunya apatisme ya, apatisme pemilih untuk bisa tadi sampai berpartisipasi. Tapi saya kira itu tidak tantangan ini kan akan menjadikan kita untuk kreatif bagaimana KPU ini bisa menjawab menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masyarakat terkait apatisme, kemudian mereka tidak kekecewaan terhadap hasil pemilu maupun pemilihan yang tidak sesuai harapan. Artinya kita harus menumbuhkan partisipasi itu dengan berbagai program yang sudah disiapkan KPU begitu ya. Contoh gitu ya, saya bicara ke belakang ini terkait dengan relawan demokrasi. Relawan demokrasi yang sejak pemilu 2014 begitu ya. Ini sudah dibentuk dari unsur 11 unsur yang baik itu antara lain unsur perempuan, disabilitas. Kita bicara pemilu inklusif ya, disabilitas itu bagian dari pemilu inklusif itu, pemilih pemula dan sebagainya gitu, harapannya ini menyasar banyak segmen masyarakat di masyarakat ini. Ya, berarti menurut Ibu kan karena satu pendidikan pemilih itu sangat strategis buat KPU dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan gitu ya Bu, dan dasarnya sudah cukup kuat ya Bu di undang-undang. Kemudian tadi konklusinya perlu peran serta juga pendidikan pemilih ini dari semua pihak gitu ya, multi stakeholder. Jadi dengan begitu, dengan dasar hukumnya pelaksanaan pendidikan pemilih ini sudah kuat karena tadi di undang-undang Bu ya cantolannya, itu berarti bisa dikembangkan upaya-upaya pendidikan pemilih itu secara lebih masif, lebih global gitu ya, dengan peran serta berbagai pihak ya Bu ya. Iya, betul. Sangat bisa ya, dimungkinkan ya, artinya dimungkinkan. Kita menjalin
kerjasama dengan banyak pihak. Iya. Bisa? Di samping sasaran juga strategi, kemudian metodologi. Nah itu loh Pak Kabak yang harus yang perlu kita siapkan dan sesuai dengan zamannya, gitu ya. Contoh sekarang, ini kan pemilih-pemilih kita ini kan pemilih-pemilih milenial ya, generasi Z, generasi Z, generasi Alpha gitu kan, ya sebentar lagi itu kan, yang mana kita juga ada problem-problem disinformasi, hoax, misinformasi. Nah ini tentunya menjadi langkah antisipasi yang harus dilakukan KPU untuk mengantisipasi itu. Jadi metode baik sasaran, metode, strategi ini perlu kita sesuaikan dengan zamannya, Jangan lagi kita berhadapan dengan generasi Z dan Alpha, kita beri flyer gitu kan. Ini apaan ini flyer ini kan gitu kan. Dan mereka butuh sarana-sarana yang kalau sekarang kalau bicara data WA sosial ini, media sosial menjadi sangat strategis untuk kita bicara tadi partisipasi. Metodenya harus up to date kekinian. Itu yang harus biar nyambung biar nyambung dengan audiens kita gitu kan, siapa audiens kita sekarang. Nah, kalau harus ada punchline-nya dulu gitu ya Bu, supaya menarik minat dulu. Betul. Karena sasarannya cukup dalam ya tadi ya, ke kesadaran gitu ya, untuk partisipatif gitu ya. Ya, selama ini berarti tantangannya juga ikut berkembang dong Bu ya? Tantangannya tidak hanya apatisme, tapi mungkin ada tadi berkembang hoax, itu disinformasi, yang disinformasi itu yang harus kita antisipasi gitu ya. Sebenarnya anak-anak muda ini punya energi yang bisa kita arahkan untuk hal-hal yang baik gitu ya, sehingga bisa membantu KPU gitu ya dalam rangka tadi mendorong sampai partisipasi, voluntarisme gitu kan ya. Relasi itu kan sebenarnya wujud dari voluntarisme itu, kesukarelawanan. Nah gitu. Nah ini bagaimana energi generasi Z, generasi Alpha ini menjadi kekuatan besar KPU untuk mencapai target partisipasi itu. Jadi tidak sekedar tahu pengetahuan, tapi dia menjadi partisipan, bagian dari penggerak untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan luber jurdil itu sesuai dengan ketentuan free and fair election gitu ya. Kalau bicara standar internasional pemilu yang free and fair election. Free and fair election. Berarti Ibu juga meyakini bahwa berbagai segmen ini sudah bisa juga kita libatkan sebagai agen-agen untuk kelompok mereka masing-masing gitu Bu, dalam pendidikan pemilih. Cukup strategis. Strategi, metode ini kan harus sesuai dengan zamannya. Nah itu loh, kita harus update terhadap apa yang harus kita lakukan dengan zaman, metode zaman kalau industri itu bilang 5.0 gitu kan, ini pemilu 5.0 gitu kan. Itu ya, kita harus update itu dan kita harus menciptakan metode dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini gitu. Dengan menggandeng dari mereka ya, dengan bahasa mereka gitu, dengan bahasa mereka, keseharian aktivitas mereka, sehingga bisa masuk untuk membantu ya, menjadi menjadi cyber army-nya KPU gitu, dalam rangka itu tadi menanamkan nilai-nilai yang baik gitu. Sangat strategis, menanamkan nilai-nilai bahwa pemilu itu satu-satunya sarana demokrasi untuk pergantian kepemimpinan dengan baik begitu ya, dan diajarkan nilai-nilai yang bisa menghasilkan pemimpin yang
berintegritas begitu kan, ini bagian dari itu. Iya, iya. Kemudian yang apa strategi KPU atau programnya KPU yang terkini untuk pendidikan pemilih? Ada apa, Bu? Beberapa ya akhir tahun 2001 ya. Jadi di 2001 ini ada yang namanya program 2000, ini ya barusan 2021 2021 gitu ya. Program DP3 itu ya. DP3. Ya, DP3. DP3. Yang dicanangkan secara nasional, yang mana roh DP3 ini sebenarnya untuk mengkader gitu ya, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, singkatan DP3 ini. Nanti akan bertanya-tanya ini para pemirsa di netizen ini, DP3 itu apa itu ya? DP3 itu Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang menjadi program nasional KPU di seluruh Indonesia. Yang rohnya sebenarnya kader-kader di desa yang telah dipilih untuk mendapatkan program DP3 ini menjadi agen-agen ya. Jadi menjadi agen-agen ya yang untuk meningkatkan partisipasi di wilayah setempat gitu ya. Yang mana di kader-kader ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, berbagai kelompok sasaran. Tadi ada pemilih perempuan, ada pemilih muda, disabilitas gitu ya, dan merepresentasikan seluruh jenis pemilih yang ada di wilayah tersebut, yang diharapkan mereka menjadi kader-kader penggerak di masyarakat ya, sebelum ada pemilihan ya tadi ya. Pra-election ini memang harus disiapkan masyarakat untuk bisa menghadapi election ya. Jadi mencegah politik uang, mencegah hoax gitu ya. Tadi saya sampaikan salah satu yang bisa merusak demokrasi kita itu hoax gitu ya. Hoax yang menimbulkan disinformasi gitu ya. Hoax, kemudian ya tadi menjadi penggerak motor di desa tersebut untuk masyarakat itu berpartisipasi, jadi tidak sekedar tahu tadi. Langsung di desa ya, Bu ya? Langsung basisnya desa ya? Fokus di desa, dari desa untuk Indonesia, dari desa untuk demokrasi. Dan masuk di Jawa Tengah sudah melaksanakan? Ya, Jawa Tengah sudah melaksanakan gitu ya. Ya memang secara kuantitatif tidak signifikan, tetapi kita punya cita-cita besar seluruh desa di Jawa Tengah akan mendapatkan program DP3 itu. Gitu, kira-kira. Ibu Budiana meyakini bahwa itu akan sangat efektif gitu ya? Iya, sangat efektif untuk tadi bicara partisipasi itu tidak semudah membalik tangan, harus ada proses itu ya. Dan proses itu disiapkan dari pra-election sampai nanti post-election. Berkesinambungan ya Bu. Iya, betul. Jadi itu kadernya lebih dekat dengan pemilih langsung, kira-kira gitu ya Bu? Iya, ide besarnya dari DP3 itu. Iya, langsung iya. Jadi langsung dari unsur masyarakat, dari kelompok masyarakat itu begitu kan. Jadi mereka yang tahu betul kultur masyarakat ya kan, kulturnya, kemudian dinamika di wilayahnya begitu, bagaimana mereka dengan latar belakang sosial ini masyarakat seperti apa, saya harus menyampaikan bagaimana kan begitu. Kenapa kader ini berasal memang dari masyarakat setempat. Iya. Dan memang sudah ada ininya ya Bu, perangkat anggaran yang mendukung ke sana? Ada, tapi ya itu hanya sebagian kecil secara kuantitas. Per provinsi hanya 2 desa di hanya 2 desa. Ya, hanya 2 desa di seluruh baru semacam pilot project ya. Tapi ini kita masih berupaya ya. Sinergi dengan lembaga lain yang itu diharapkan bisa mendukung program-program itu begitu. Bersinergi. Iya, bersinergi.
Iya. Tapi akan terus berkelanjutan DP3 ini. Insya Allah, Pak. Insya Allah harapannya begitu. Iya, Bu Diana sudah banyak tadi berbincang dengan kita, dengan netizen di rubrik Bincang Hukum ini, dan mudah-mudahan ini semua strategi upaya ini akan berbuah manis ya Bu ya, untuk menjamin partisipasi masyarakat dan pemilu yang sukses, berintegritas, kira-kira gitu ya Bu, yang kita harapkan bersama. Terima kasih Bu, sama-sama. Sehat selalu. Amin, semoga diberikan kesehatan dan lindungan Tuhan. Amin. Dan para netizen begitu kira-kira bincang hukum kita dengan Ibu Diana Ariyanti, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Tengah. Netizen jangan lupa kunjungi platform media sosial JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah yang ada di deskripsi, maupun netizen juga bisa berpartisipasi. Kita harapkan tidak hanya satu arah Ibu ya, bisa dua arah, bisa menuliskan komentar, masukan, tanggapan mungkin Ibu, pertanyaan ya. Kita membuka seluas-luasnya masukan masyarakat kayak itu. Baik, terima kasih Sobat JDIH, sekali lagi salam sehat selalu, sampai jumpa.